Halo adik-adik, salam matematika. Perkenalkan nama kakak Panca Solo, mahasiswa semester 5, Pendidikan Matematika, Universitas Nusa Cendana. Pada video sebelumnya, kakak telah menjelaskan mengenai cara menemukan luas bangun datar. Nah, pada video kali ini kakak akan menjelaskan cara menemukan volume bangun ruang sisi datar. Di mana bangun ruang sisi datar itu ada 4, yaitu yang pertama kubus, kedua balok, yang ketiga limas, dan keempat prisma. Khusus limas dan prisma itu kita akan cari volume limas segi 4 dan prisma segi 3. Untuk itu langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu kubus. Untuk menemukan volume dari kubus, yang pertama adik-adik perhatikan gambar berikut. Untuk gambar pertama, ini ada satu buah kubus atau kubus satuan, di mana sisinya itu hanya memiliki satu sisi, sehingga volumenya itu satu satuan volume. Untuk gambar 2 itu ada sebuah kubus kosongan, lalu nanti kita isi dengan kubus satuan. Isi kubus satuan dengan yang ini. Kita isi 1, 2. Salah satu sisinya ini ada 2 kubus satuan. Nah, karena belum memenuhi kubusnya, kita isi lagi dengan kubus satuan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ada 8 satuan volume, karena banyaknya kubus satuan itu ada 8. Dengan demikian, volume kubus adalah banyaknya kubus satuan yang memenuhi daerah volume kubus. Untuk lebih paham mengenai volume kubus, kita perhatikan lagi gambar ketiga. Ini ada kubus kosongan, kita isi nanti dengan kubus satuan. Tadi itu salah satu sisinya itu ada 2 kubus satuan. Maka selanjutnya sisinya ini nanti ada 3 kubus satuan. 1, 2, 3. Karena belum penuh, kita isi lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, banyaknya kubus satuan yang memenuhi kubus ada 27, maka volume kubus di bawah adalah 27 satuan volume kubus. Nah, kenapa adik-adik saya tadi hitung salah satu sisinya itu, yang pertama itu ada 3. Saya suruh adik-adik hitung, karena ketika kita hitung banyaknya kubus satuan di salah satu sisi kubus ini, maka kita bisa tahu banyaknya kubus satuan pada kubus ini ada berapa. Jadi cukup kita tahu ada 3, berarti kita tinggal kalikan 3 kali 3 kali 3, sebanyak 3 kali, atau 3 pangkat 3, sehingga hasilnya 27. Demikian pula nanti di gambar keempat. Gambar keempat itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti nanti ketika kita kalikan 4 kali 4 kali 4 itu 64. Maka nanti banyaknya kubus satuan itu nanti ada 64. Kalau adik-adik kurang percaya, kita hitung 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Ya, betul kan adik-adik? Jadi itu banyaknya kubus satuan yang memenuhi kubus ada 64. Maka volume kubus di bawah adalah 64 satuan volume kubus. Dengan demikian kita dapat buat sebuah tabel yang dengan gambar pertama itu jumlah kubus satuan salah satu sisi kubusnya itu kita misalkan dengan S itu ada 1, maka volume kubusnya 1 didapat dari 1 kali 1 kali 1. Demikian pula gambar kedua itu jumlah kubus satuan pada salah satu sisi kubusnya ada 2, maka volume kubusnya 8. Itu 2 kali 2 kali 2. Demikian pula pada gambar 3 ada 3, berarti 3 kali 3 kali 3, maka volume kubusnya 27. Gambar keempat ada 64. Dengan demikian kalau jumlah kubus satuan salah satu sisi kubusnya itu kita misalkan dengan S, maka volume kubus bisa kita dapatkan dengan S kali S kali S atau S pangkat 3. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika ada sebuah kubus dengan panjang salah satu sisinya itu adalah S, maka volumenya sama dengan S kali S kali S atau V sama dengan S pangkat 3. Oke, kita lanjut pada bangun berikutnya, yang kedua yaitu balok. Untuk menemukan volume balok, adik-adik perhatikan gambar berikut. Disebut bangun apakah ini? Ya, bangun balok. Apa sajakah unsur-unsurnya adik-adik? Ya, unsur-unsurnya itu ada alas dan tinggi, di mana ini adalah tingginya dan ini adalah alasnya. Berbentuk apakah alasnya ini? Ya, alasnya ini itu adalah berbentuk persegi panjang. Apakah adik-adik masih ingat rumus luas persegi panjang? Ya, rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, sekarang mari kita isi balok ini dengan kubus satuan. Balok ini dengan kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24 kubus satuan yang memenuhi balok ini. Dengan panjangnya itu ada 1, 2, 3 dan lebarnya ada 2. Sementara tingginya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dengan demikian dapat kita buat tabel volume balok seperti berikut. Di mana ini gambar 1. Volume balok ini dengan menghitung banyak kubus satuan tadi itu ada 24. Karena alasnya ini berbentuk persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Dengan demikian panjangnya itu ada 3, lebarnya ada 2. Sementara tingginya itu ada 4. Sehingga jikalau kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi hasilnya 24, di mana 24 ini sama dengan volume balok, yaitu banyaknya kubus satuan. Adik-adik perhatikan lagi gambar yang kedua dengan posisi yang berbeda dengan bangun untuk gambar pertama. Kita isi dengan kubus satuan, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maka banyaknya kubus satuan yang memenuhi balok ini ada 24. Untuk model bangun dengan posisi seperti pada gambar 2 disebut bangun apakah ini, dengan posisi yang berbeda dengan gambar pertama. Tentunya
masih tetap disebut balok. Lalu berapakah panjangnya, berapakah lebarnya, dan berapakah tingginya? Oke, kita hitung adik-adik. Ini panjangnya itu ada 1, 2, 3, 4. Lebarnya ada 3, 1, 2, 3. Dan tingginya 2. Demikian kalau panjangnya itu kita misalkan dengan P, lebarnya L, dan tingginya T, maka P-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 3, T-nya sama dengan 2. Berapakah volume ini? Dengan menghitung kubus satuan yang mengisi balok, ya ada 24. Lalu berapakah panjang kali lebar kali tingginya? Ya, kita kalikan saja. 4 kali 3 itu 12, 12 kali 2 itu 24. Hasilnya 24. Dengan demikian, dapat kita isikan pada tabel sebelumnya. Untuk gambar 2, itu volume balok atau banyaknya kubus satuan itu ada 24. Panjangnya itu 4, lebarnya 3, tingginya 2. Demikian panjang kali lebar kali tinggi itu ada 4 kali 3 kali 2, 24. Dimana sama dengan volume balok. Oke, kita coba lagi untuk gambar ketiga. Dengan posisi yang berbeda dengan gambar pertama dan kedua, lalu kita isikan dengan kubus satuan. Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, untuk model bangun dengan posisi seperti pada gambar 3 ini disebut bangun apakah ini? Ya, disebut balok. Masih disebut balok. Lalu berapakah panjangnya? Berapakah lebarnya dan berapakah tingginya? Ya, kita hitung. Panjangnya ada 1, 2, 3, 4. Lebarnya ada 1, 2, lebarnya ada 1, 2, ada 2. Dan tingginya ada 1, 2, 3. Ya. P-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 2, T-nya sama dengan 3. Dengan demikian berapakah volume balok ini? Ya, dengan menghitung kubus satuan yang mengisi balok tadi, itu ada 24. Dan berapakah panjang kali lebar kali tingginya? Ya, kita hitung. 4 kali 2, 8. 8 kali 3 itu 24. Ya, sama dengan banyaknya kubus satuan. Lalu kita isikan pada tabel sebelumnya, kita dapatkan seperti ini. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa jika ada sebuah balok dengan panjangnya P, lebarnya L, dan tingginya T, serta volumenya V, maka volumenya itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Atau V-nya itu, karena panjang kali lebar ini adalah luas alas, di mana luas alas itu berbentuk persegi, sehingga bisa kita cari dengan luas alas dikali tinggi. Oke, bangun yang berikutnya, yang ketiga, yaitu 5 segi 4. Ya, yang pertama-tama adik perhatikan, alat peraga ini berbentuk jaring-jaring kubus, di mana pada isi dalamnya ini berbentuk piramid atau limas. Ya, kubus adalah bangun 3 dimensi. Ini gambar kubus. Kubus adalah bangun 3 dimensi yang memiliki 6 buah sisi dengan semua rusuknya itu sama panjang dan memiliki sisi tegak. Lalu, sementara 5 segi 4 adalah bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh bangun segitiga sebagai sisi tegaknya. Ciri khas limas adalah memiliki bagian runcing di bagian atasnya sebagai titik puncak. Ya, ini yang bagian runcingnya ini, dimana disebut sebagai titik puncak. Nah, oke, perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah gambar jaring-jaring kubus pada kertas asturo. Misalkan ini adalah kertas asturo, kita gambar
jaring-jaring kubus. Lalu yang kedua, guntinglah jaring-jaring kubus tersebut. Oke, kita gunting. Kemudian yang berikutnya kita gambar lagi jaring-jaring limas persegi pada kertas asturo dengan tidak ada alasnya. Ya, ini jaring-jaring limas persegi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu kita gunting jaring-jaring limas tersebut. Ya, setelah itu hasil guntingannya tadi kemudian kita beri warna. Ini untuk jaring-jaring kubus kita biarkan warna putih, lalu jaring-jaring limasnya ini kita berikan warna coklat dan kuning. Oke, selanjutnya yang keenam, bentuklah jaring-jaring limas menjadi limas dengan bantuan lem untuk merekatnya. Ya, ini nanti kita akan buat ini menjadi limas. Ya. Ini ada limas dengan tidak ada alasnya. Ini limas untuk gambar limas pada tampak atas. Jadi kalau adik-adik lihat dari atas, ini adalah titik puncaknya. Nah, dengan cara yang sama lanjutkan untuk jaring-jaring kedua sampai ke-6. Ini jaring-jaring kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Nah, setelah ke-6 limas sudah dibuat, selanjutnya adalah rekatkan masing-masing limas pada setiap luas bidang jaring-jaring kubus yang sudah dibuat dengan menggunakan lem. Ya, tadi jaring-jaring kubus ini kita tempelkan, kita rekatkan dengan limas tadi. Ya. Sehingga nanti limas ini akan mempunyai alas. Oke, selanjutnya setelah selesai pada langkah 8, maka jadilah kubus berisi 6 limas persegi seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah tadi yang sudah kita rekatkan, dan ini nanti kita akan bentuk menjadi kubus. Sehingga nanti isi dalam kubusnya ini ada 6 buah limas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari media tersebut, berapakah banyaknya limas yang dapat membentuk kubus? Ya, ada 6 buah limas. Lalu, berapakah tinggi limas tersebut jika dibandingkan dengan tinggi kubus? Ya, tinggi limas adalah setengah kubus. Adalah setengah tinggi kubus. Lalu, berapakah panjang sisi alas limas? Ya, panjang sisi alas limas karena dia berbentuk persegi, maka sama dengan panjang sisi alas persegi. Lalu, berapakah volume dari limas tersebut? Ya, jika volume masing-masing limas itu kita misalkan dengan V, maka volume 6 buah limas adalah volume kubus. Sehingga diperoleh hubungan volume limas segi 4 itu adalah volume 6 limas sama dengan volume kubus. Tadi volumenya kita misalkan dengan V, maka 6V sama dengan volume kubus kita dapatkan itu adalah S kali S kali S. Atau ini persamaan ini bisa kita modifikasi menjadi 6V sama dengan S kali S dikali setengah S kali 2. Karena setengah S kali 2 ini tetap sama dengan S. Hasilnya ini akan tetap sama dengan ini. Kita hanya memodifikasinya sedikit. Nah, jika S kali S sama dengan L, yang mana L-nya ini adalah luas alas ya adik-adik. Luas alasnya itu berbentuk persegi. Karena persegi itu luas alasnya itu S kali S, maka S kali S itu sama dengan L. Dan setengah S itu sama dengan T. Sehingga kita dapatkan 6V itu sama dengan L, S kali S-nya kita gantikan dengan L, setengah S-nya kita gantikan dengan T, dan
dikali dengan 2. Maka didapatkan 6V sama dengan 2LT. Maka volume 1 limas itu adalah V sama dengan 2/6LT atau 1/3 LT, di mana L-nya ini adalah luas alas dan T-nya ini adalah tinggi. Sehingga dapat kita simpulkan rumus volume limas adalah V sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Ini khusus untuk limas segi 4. Ya. Kalau limas segi 4 berarti luas alasnya panjang kali lebar. Nah, kalau segi 3 adik-adik tinggal sesuaikan dengan alasnya. Kalau dia limas segi 3. Kalau segi 5 adik-adik tinggal sesuaikan dengan luas alasnya. Jadi, ya, ini adalah volume untuk secara umum, volume limas. V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Yang keempat yaitu prisma segitiga. Yang pertama, siapkanlah sebuah balok tanpa tutup. Misalkan ini balok yang tidak memiliki sebuah tutup atau atap. Lalu, masih ingatkah adik-adik dengan rumus volume balok tadi? Ya, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian balok ini kita isi dengan 2 buah prisma segitiga yang kongruen. Ini prisma pertama dan prisma kedua. Ini keduanya ini yang kongruen ya adik-adik. Ya, ini adalah prisma. Lalu kedua prisma segitiga tersebut dapat memenuhi volume dari balok. Ya, karena sudah memenuhi, maka volume balok ini sama dengan volume 2 prisma segitiga yang kongruen, di mana volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dengan demikian, volume 2 prisma segitiga itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Maka itu untuk 2 prisma segitiga. Maka kalau volume 1 prisma segitiga itu setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga dapat kita simpulkan volume prisma segitiga adalah V sama dengan setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Ini khusus untuk, dengan catatan rumus ini hanya berlaku untuk prisma segitiga. Nanti untuk prisma segi 4, segi 5 dan seterusnya itu akan berbeda ya adik-adik. Kita akan sesuaikan dengan alasnya nanti. Oke, sekian dan terima kasih.